Puji Tuhan, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Nah, saat hari ini kita mau boleh dengar kebenaran firman Tuhan. Saya percaya, bahkan saya yakin kekuatan orang-orang percaya. Bahkan setiap orang ketika dia dengar firman Tuhan, itulah yang membawa dia untuk menjadi kuat. Apalagi di akhir zaman ini. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, saat hari ini kita mau belajar sebuah hadiah terbesar atau kado yang terindah yang pernah saya alami dan saudara terima. Apakah itu? Nah, kita akan belajar. Saudaraku yang kekasih, bagi sebagian orang, ada yang berkata bahwa ketika dia dapat mobil, itu hal yang paling terindah. Ketika dapat hadiah ulang tahun, bagi dia itu hal yang paling mengesankan dalam hidupnya. Ketika dia menikah, dia mendapat sebuah kado dari suaminya, itu kado yang paling terindah dalam kehidupannya. Nah, namun sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, saudaraku yang kekasih, ada hal yang perlu kita sadari, ada hal yang sangat lebih daripada ternilai bagi dunia, yaitu apa? Yuk sama-sama kita buka Alkitab kita yang tertulis dalam Yohanes 3 ayat yang ke-16. Saya akan bacakan bagi setiap pribadi lepas pribadi kita. Demikian firman Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Satu ayat lagi, ayat yang ke-19. Dan inilah hukum itu, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, hal yang paling terindah bagi saya dan saudara, bagi orang percaya, bukan ketika kita menerima berkat-berkat Tuhan secara jasmani. Bukan ketika kita menerima berkat-berkat itu ketika keluarga kita baik-baik saja. Ketika usaha kita diberkati, ketika perkuliahan kita lancar-lancar saja. Tapi dalam Yohanes 3 ayat 16 diberkata seperti ini, saudaraku. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, akan saya dan saudara, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Anaknya yang tunggal ini berbicara Yesus Kristus. Di tengah keberdosaan saya dan saudara, di tengah kehinaan setiap pribadi lepas pribadi kita, Bapa memberikan anaknya yang tunggal untuk saya dan saudara. Saudaraku yang kekasih, upah dosa ialah maut, saudaraku. Dan ketika seseorang tetap tinggal dalam dosa, maka akan berujung kepada maut. Tapi oleh karena sebuah kasih Allah akan saya dan saudara, Dia memberikan anaknya, yaitu Yesus Kristus untuk saya dan saudara. Ketika datang ke dunia, dan ketika Dia mati disalibkan di atas kayu salib, Dia dikuburkan dan bangkit dan naik ke surga. Itulah yang membuat saya dan saudara orang-orang berarti. Hadiah terbesar dalam setiap umat-umat Tuhan adalah ketika Yesus Kristus datang ke dunia untuk menebus setiap manusia. Tapi saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, orang yang bisa menerima hadiah terbesar, kado terspesial ini adalah ketika saya dan saudara mau percaya kepada Yesus Kristus. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, untuk itu mari kita perlu sadari keberadaan saya dan saudara, penebusan Yesus Kristus di atas kayu salib lewat kedatangannya ke dunia, itu hadiah yang paling terbesar untuk kita nikmati. Itu kado yang paling terindah yang boleh kita rasakan ketika kehidupan kita berujung kepada maut. Tetapi Yesus, Allah Bapa, memberikan anaknya yang tunggal untuk tebus saya dan saudara. Tapi hal yang menarik, saudaraku, di ayat yang ke-19, dan inilah hukuman itu, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Ketika Yesus datang ke dunia untuk tebus saya dan saudara, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, perlu kita menyadari, manusia lebih menyukai kepada kegelapan daripada terang, padahal terang itu Yesus sendiri. Keselamatan itu ada dalam Yesus. Terang yang ajaib itu ada dalam Yesus. Tapi manusia
lebih suka kepada kegelapan, saudara-saudaraku yang kekasih. Bahkan manusia tidak mau mengenal, tidak mau datang kepada terang itu. Karena apa? Bagi sebagian orang, kado terbesar atau terang itu tidak berarti, tidak berguna. Merasa biasa saja. Merasa tidak ada berpengaruh dalam kehidupannya. Tapi mari kita sadari, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Karya yang Tuhan kerjakan bagi saya dan saudara, sebuah kado yang sangat dahsyat besarnya, yang tak ternilai harganya. Itu Tuhan berikan buat saya dan saudara. Apakah saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kita masih mau melihat, kita masih ragu-ragu akan apa yang sudah Tuhan kerjakan bagi saya dan saudara? 2000 tahun yang lalu, Yesus Kristus lahir di dunia dengan satu tujuan, bahwa dia akan tebus saya dan saudara. Begitu sangat berbahagianya kita harusnya, dan harusnya kita datang kepada terang itu, supaya kegelapan yang ada pada kita boleh menjadi terang. Puji Tuhan, saudaraku yang kekasih, inilah yang menjadi sebuah perenungan kita. Apakah kado terbesar dalam kehidupan kita? Kado terbesar itu, saya katakan sekali lagi, adalah karya terbesar yang pernah saya dan saudara alami ketika Yesus datang ke dalam dunia untuk tebus saya dan saudara. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.